Ready? 3, 2, 1, action. Hai, jumpa lagi dengan saya Nurul Hasanah dan saya Dina Listiani dalam Warta PGRI 3. Bagaimana kabar pemirsa di rumah hari ini? Pastinya baik ya. Kalau Dinar sendiri gimana kabarnya hari Kayaknya ini? kurang baik deh mbak hari ini. Karena apa nih kurang baiknya? Pasti mesti tiap harinya tuh entah badanku yang gemuk atau gimana, pokoknya Kayaknya kamu harus diet. Iya harus banget. Dan banyak-banyak olahraga ya. Banyak bergerak tuh. Oke, kita langsung mulai saja dari warta yang pertama. Apa Dinar? Ya, warta pertama kali ini, ujian nasional kali ini tuh kayaknya udah di depan mata banget sih. Kayaknya kemarin tuh udah banyak anak-anak kecil, anak-anak SD masuk ke SMK, anak SMP masuk ke SMK MOS. Ternyata sekarang udah ngadepin Gak ujian kerasa ya, aja. kayak sehari, setahun rasanya kayak sehari. Bisa aja kayak 1 detik. Oke, jadi pemirsa kelas 12 Ya. SMA dan SMK Kota Salatiga saat ini sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan ujian nasional. Gak hanya siswa aja ya Dinar ya? Tapi instansi-instansi atau lembaga-lembaga pendidikan atau dinas pendidikan juga sibuk tuh mbak rapat pelaksanaan ujian nasional buat besok itu. Dan juga di SMA SMK juga itu mempunyai siswanya itu mempunyai pelaksanaan seperti pulang sore, tambahan Pelajaran, les juga untuk menghadapi ujian nasional besok itu mbak. Oke, daripada penasaran langsung aja kita lihat liputannya ya. Ujian nasional merupakan salah satu momen penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Persiapan menjelang ujian nasional menjadi fokus utama, bukan hanya bagi pelajar, namun juga bagi lembaga penyelenggara pendidikan dan instansi-instansi terkait. Persiapan menjelang ujian nasional di Salatiga telah dilaksanakan salah satunya melalui rapat-rapat pembahasan seputar pelaksanaan ujian nasional. Pada hari Rabu 11 Maret 2015 telah dilaksanakan rapat kedua menjelang ujian nasional yang diadakan di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Salatiga. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala SMA SMK Kota Salatiga. Ujian nasional 2015 di Kota Salatiga akan menjadi ujian nasional yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Pasalnya, Salatiga sendiri memiliki 2 sistem ujian nasional, yaitu Paper Based Test atau PBT dan Computer Based Test atau CBT. Kepala Dinas Distipora Dr. Randa Gatistiti M. Hum menuturkan bahwa pendidikan adalah sebagai proses dan ujian nasional bukan penentu kelulusan. Ujian nasional bukan penentu kelulusan, menurut saya pribadi itu lebih baik karena apapun pendidikan adalah merupakan sebuah proses. Jadi yang menentukan bukan hanya ujian nasional pada akhir pembelajaran, tetapi proses sejak awal dia duduk di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 semuanya ikut menentukan. Dan sekolah atau satuan pendidiklah yang paling tahu siswa dimaksud lulus atau belum lulus. Sementara itu, menurut Dr. Andes Agus Hari Supomo, selaku Ketua Panitia Ujian Nasional Kota Salatiga tahun 2015, hambatan ujian nasional adalah adanya perubahan pelaksanaan ujian nasional yang hingga saat ini masih berdasarkan pedoman operasional sekolah. Sampai saat ini, pertama memang kami jalankan berdasarkan POS, ya, pedoman operasional untuk sekolah dalam pelaksanaan ujian nasional. Ini sampai sekarang itu masih berupa draft. Selain itu, Kepala SMA SMK Salatiga juga dihimbau untuk mempersiapkan mental dan psikis siswa yang mempunyai kesiapan berbeda-beda. Seperti yang dituturkan Kepala SMA Negeri 2 Salatiga, Dr. Anda Yulianti Eko Atmojo, sekolahnya sudah siap menghadapi ujian nasional 2015 karena sudah ada pengarahan pasti dan jelas dari Dinas Pendidikan. Ya, insya Allah kita sudah siap karena sudah ada persiapan pengarahan yang pertama dari Dinas Pendidikan, sosialisasi, kemudian yang kedua adalah sosialisasi ini kita sudah agak sedikit jelas, artinya walaupun itu posnya belum ada, pos yang pasti, tetapi kita mengacu pada pos draft
draft yang ada sesuai dengan apa yang disosialisasikan hari ini, itu yang kita pakai sebagai acuan untuk persiapan di sekolah. Pengarahan yang diberikan dalam rapat tersebut berupa sosialisasi seputar ujian nasional. Selain itu, latihan-latihan soal juga telah diberikan secara intensif kepada siswa dalam rangka persiapan menghadapi ujian nasional. Berbeda halnya dengan SMK Al-Falah Salatiga, tambahan jam sore di SMK Al-Falah Salatiga dilaksanakan secara efektif dan lebih menekankan kepada 3 mata pelajaran ujian nasional, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kejuruan sesuai dengan program keahlian. Setelah UKK maupun setelah ujian sekolah, waktu yang tersedia itu dipergunakan untuk 3 mapel sama 1 teori kejuruan. Itu saya kira sudah cukup, dan hari-hari sebelumnya memang sudah ditambah. Hari-hari sebelumnya dilaksanakan UKK maupun dilaksanakan ujian sekolah, itu ada penambahan setiap hari itu 1 mapel 2 jam belajar 2 pelajaran setiap hari. Itu diatur oleh kurikulum. Wow, ternyata semua orang saat ini sibuk mempersiapkan ujian nasional. Iya, oke, kita doakan saja semoga ujian nasional pada tahun ini berjalan dengan lancar Sukses dan sukses tanpa hambatan ya. Iya, dan PGRI 3 sendiri juga menominalkan angka 100%-nya. Amin. Kita doakan saja ya. Iya. Dan masuk ke berita selanjutnya nih, dari sebuah film perdana dari SMK PGRI 3 sendiri tuh, yang Mbak tahu apa sih dari popularitasnya? Kalau aku sih paling tahu judulnya itu Bulan Kalangan. Iya, bener banget. Bulan Kalangan ini atau film yang berjudul Bulan Kalangan ini sudah mendapatkan kepopuleritasan di kota Salatiga sendiri. Wow, keren ya, dari PGRI 3. Iya, dan juga kita mau membuat film pendek lagi nih. Judulnya apa nih? Sisi Lain. Wah, Sisi Lain, ceritanya Iya. gimana tuh? Tentang menceritakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Bener. Lebih detailnya gimana sih ceritanya? Seperti itu, Mbak. Mati-mati gitu. Hukuman mati ya? Iya, hukuman mati kayak gitu lebih tepatnya. Makanya kan di sudut pandang sisi hak asasi manusia lebih mementingkan itu. Aku penasaran gimana, kita langsung lihat aja ya. Berikut beritanya. Setelah sebelumnya sukses dengan produksi film perdananya yang berjudul Bulan Kalangan, siswa jurusan multimedia SMK PGRI 3 Salatiga kembali memproduksi film pendek berjudul Sisi Lain. Film berjudul Sisi Lain dibuat dalam rangka mengikuti festival film pendek yang diadakan oleh salah satu perguruan tinggi di Salatiga. Pemeran film berdurasi sekitar 5 menit tersebut diperankan oleh siswa SMK PGRI 3 Salatiga dan dibantu oleh orang tua siswa. Praproduksi hingga pasca produksi film Sisi Lain dikerjakan oleh siswa jurusan multimedia. Tidak hanya siswa multimedia yang berperan aktif dalam pembuatan film tersebut, namun siswa kelas 11 teknik komputer jaringan bernama Muhammad Abdurrahman ikut berpartisipasi aktif menjadi tokoh utama dalam film tersebut. Film tersebut mengangkat tema tentang hak asasi manusia, khususnya tentang hukuman mati yang saat ini sedang marak menjadi bahan perbincangan di Indonesia. Namun, film Sisi Lain ini mencoba melihat hukuman mati dari sudut pandang yang berbeda. Film yang disutradarai oleh Chandra Trihandoko MPD, yang merupakan salah satu staf pengajar multimedia di SMK PGRI 3 Salatiga tersebut, direncanakan akan launching pada bulan April 2015 mendatang. Seru juga ya ternyata pembuatan filmnya. Bener, karya-karya siswa-siswi SMK PGRI 3 dan pastinya Kita doakan aja semoga film tadi bisa menang di festival film di kota Salatiga ya. dan menjadi popularitasnya kita lagi. Oke pemirsa, saat ini kita akan membacakan berita yang ketiga. Berita yang ketiga datang dari
ekstrakurikuler yang ada di SMK PGRI 3 Ekstrakurikuler. Apa tuh Mbak ekstrakurikulernya yang paling terpopuler katanya tadi? Yang paling terpopuler datang dari Paguyuban Pecinta Alam Bandawaloka. Jadi Paguyuban Pecinta Alam Bandawaloka ini kemarin sudah berhasil mendaki puncak tertinggi Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Gunung Merapi kan gunung terganas di Jawa Tengah. Iya, benar. Keren ya, kita Iya. patut mengacungi jempol kepada Paguyuban Pecinta Alam Bandawaloka. Dan pendakian ini sendiri sih Mbak harus ada latihan mental atau Jelas dong, fisik kemarin itu? mereka sebelum mendaki pasti ada latihan-latihan fisik maupun mental. Harus itu. Dan pendakian kemarin itu berbarengan dengan peringatan Malam Satu Suro. Wah, hebat Malam itu banget. sendiri dianggap oleh masyarakat setempat sebagai malam yang cukup sakral. Wow, berani juga ya ternyata. Iya. Daripada penasaran, kita langsung lihat aja liputannya. Kelompok pecinta alam SMK PGRI 3 Salatiga yang menambahkan diri Paguyuban Pecinta Alam Bandawaloka belum lama ini berhasil mencapai puncak salah satu gunung terganas di Jawa Tengah. Gunung yang berhasil ditaklukkan adalah Gunung Merapi yang terletak di wilayah Sleman, Yogyakarta. Gunung Merapi dikenal sebagai salah satu objek pendakian populer di Indonesia. Sesuai dengan namanya, Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di Indonesia. Gunung yang terakhir meletus pada tahun 2010 tersebut berada pada ketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut. Sejak tahun 2004, kawasan hutan di sekitar puncak Merapi menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Pendakian Gunung Merapi tersebut dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Malam Satu Suro, yang memang oleh masyarakat Jawa dikenal sebagai malam yang cukup sakral. Tentu tidak mudah untuk dapat mencapai kesuksesan tersebut, karena sebelum melaksanakan pendakian, tim telah melakukan banyak sekali persiapan baik fisik maupun mental. Keberhasilan tim Paguyuban Pecinta Alam Bandawaloka bukanlah yang pertama kali, karena sebelumnya tim ini juga telah berhasil mengibarkan bendera SMK PGRI 3 Salatiga dan Bandawaloka di beberapa gunung di Jawa Tengah, di antaranya Andong, Ungaran, Merbabu, dan Lawu. Wow, ternyata kuat banget ya Mbak mental mereka tuh. Udah sampai Menantang segitu ya. menantang banget. Oke ya pemirsa, berita itu tadi sekaligus menutup Warta PGRI 3 kali ini. Saya Nurul. Dan saya Dina, dan dengan segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Tetap Tetap semangat dan Sampai sampai jumpa. jumpa.